Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini yang kembali Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Sehingga firman-Mu akan membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang terus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi saudara, hari ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya memberikan judul firman Tuhan dan renungan hari ini adalah gereja yang hidup tidak kompromi dengan dosa. Saudara, berbicara tentang gereja. Gereja bukan satu organisasi, bukan berbicara tentang lembaga, bukan berbicara tentang kecil dan besarnya, megahnya bangunan gedung gereja. Berbicara tentang gereja berarti kita sedang berbicara tentang orangnya, pribadi-pribadi yang ada di dalam gedung gereja itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti apa gereja yang diperkenan oleh Tuhan? Gereja seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, dari surat kepada jemaat di Tiatira ini, kita akan melihat bahwa gereja yang dikehendaki oleh Tuhan adalah gereja yang hidup, gereja yang tidak kompromi dengan dosa. Saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, saudara, diawali dengan bagaimana Tuhan Allah memperkenalkan dirinya. Dia katakan matanya bagaikan nyala api. Artinya saudaraku, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah dan Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya, apa yang ada dan terjadi di dalam atau di tengah-tengah jemaat Tiatira. Dia juga memperkenalkan dirinya, kakinya bagaikan tembaga. Ini mengandung satu arti bahwa di dalam dialah dan dialah yang akan menghakimi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, kita sekarang sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang nantinya akan menghakimi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Karena itu saudara, Tuhan menghendaki supaya setiap gerejanya menjadi gereja yang hidup.
bukan gereja yang mati. Bagi jemaat Tiatira, saudara, kita melihat di sini ada ciri-ciri yang kemudian saudara kita bisa simpulkan ciri daripada gereja yang hidup itu. Apa ciri gereja yang hidup? Gereja yang hidup, di tengah-tengahnya atau di dalam hidup mereka ada kasih. Ada kasih yang mengasihi akan sesama, tetapi juga mengasihi akan Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, berjalan berbarengan. Dan itulah satu ciri dari gereja yang hidup. Jika di tengah-tengahnya ada kasih. Ciri yang kedua gereja yang hidup adalah gereja yang dimana di dalamnya ada iman, saudara. Berbicara tentang iman, berbicara juga tentang kesetiaan. Orang-orang yang ada di dalam tubuh Kristus itu, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan iman. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka setia kepada Yesus. Ciri yang ketiga, gereja yang hidup adalah gereja yang dimana jemaat-jemaatnya, dimana orang-orang yang di dalamnya memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar menjadi penonton, bukan bersorak-sorai, dan bukan hanya bertepuk tangan di luar lapangan, tetapi jemaat ikut terlibat di dalam pelayanan. Itulah ciri gereja yang hidup. Ciri yang keempat gereja yang hidup adalah jika di tengah-tengahnya ada ketekunan, ada ketabahan, ada kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan. Jemaat Tiatira, mereka bukan jemaat yang menghadapi keadaan yang lancar dan baik-baik saja, tetapi mereka juga menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan katakan mereka bertekun, mereka bertabah di dalam menghadapi segala penderitaan. Ciri yang terakhir kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-19, kita melihat di sana bahwa jemaat Tiatira adalah jemaat atau gereja yang bertumbuh karena mereka hidup, saudara. Alkitab menuliskan di dalam ayat 19 bagian yang terakhir, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya saudara, jemaat di Tiatira adalah jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, di dalam pelayanan, di dalam ketekunan mereka. Saudara, sampai di sini mungkin kita berkata, jemaat Tiatira adalah jemaat yang luar biasa. Kalau kita menjadi hamba Tuhan atau gembala jemaat seperti di Tiatira, betapa kita bersuka cita, saudara. Karena dikatakan gereja ini adalah gereja yang hidup. Ada kasih, ada iman, ada pelayanan, ada ketekunan, dan mereka bertumbuh terus menjadi jemaat yang dewasa. Saudara, tetapi rupanya surat kepada jemaat di Tiatira tidak cukup berhenti sampai di situ. Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti dan melihat setiap pribadi di dalam jemaat Tiatira itu. Allah tahu ada sesuatu yang tidak beres di tengah-tengahnya. Maka itu saudara, Tuhan menegur mereka. Jemaat Tiatira sedang jemaat yang hidup, tetapi ada satu yang dicela oleh Allah, yaitu mereka berkompromi dengan dosa. Tuhan mencela mereka. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah jemaat Tiatira itu, mereka membiarkan mimbar dipakai oleh seorang wanita yang disebutkan di dalam Alkitab Isabel, yang mengajarkan kesesatan. Mereka mengajarkan bahwa orang Kristen, orang percaya boleh berzina. Orang percaya boleh makan makanan yang dipersembahkan oleh berhala kepada berhala. Saudara, alasan-alasan ini saudara dipergunakan dengan tujuan untuk kompromi dengan masyarakat supaya diterima oleh masyarakat yang ada. Saudara, tentu saja ini dicela oleh Tuhan. Tentu saja hal ini tidak diperkenan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa jemaat di Tiatira adalah jemaat yang betul-betul sungguh-sungguh hidup dan memelihara kekudusan daripada mimbar. Mimbar gereja hanya diperuntukkan untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, bukan pengajaran sesat. Saudara, ketika kita sampai di sini, kita mungkin bisa berkata bahwa gereja Tiatira adalah gereja yang memang hidup, tetapi ada sesuatu yang Tuhan celah, yaitu mereka membiarkan pengajar sesat untuk berdiri di mimbar dan mengajarkan ajaran yang tidak baik.
mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu saja ini sebuah bentuk kompromi yang salah. Gereja yang hidup tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan sudah memberi kesempatan kepada Isabel untuk bertobat. Untuk bertobat dari pengajarannya, untuk bertobat dari kehidupan yang hidup di dalam perzinahan. Tetapi Isabel dikatakan dia menolak untuk bertobat. Berarti dia siap untuk menerima hukuman. Saudara, apa pesan Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini kepada kita? Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jemaat Tiatira ditegur oleh Tuhan supaya mereka menjaga kekudusan, karena mereka umat Allah. Mereka gereja yang hidup, yang ada kasih, ada iman, ada pelayanan, ada ketekunan. Mereka bertumbuh dan Tuhan inginkan tidak dikotori dengan kompromi terhadap dosa. Tuhan berpesan dalam ayat yang ke-25 ini, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita memiliki iman, memiliki kasih, memiliki pelayanan, terus bertumbuh sampai satu saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari saudara, jadilah gereja yang hidup. Gereja yang hidup tidak pernah berkompromi dengan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur melalui surat yang Engkau kirimkan kepada jemaat di Tiatira. Kami menyadari Tuhan, tidak ada satu gereja yang sempurna. Gereja yang sebaik apapun seperti jemaat Tiatira, ada cacat dan celahnya. Tetapi Tuhan tidak membuang orang-orang di Tiatira. Tuhan mengingatkan mereka untuk bertobat dan menjadi orang-orang Kristen. Gereja-gereja yang hidup, yang tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tuhan, pakailah kami. Berkati melalui firman Tuhan hari ini, kami sungguh-sungguh boleh berpegang kepada kebenaran firman sampai pada akhirnya Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati rekan-rekan yang sudah mendengar, melihat dan membaca kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka apa yang mereka kerjakan. Tuhan terus buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.